Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau penutup zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang menyampaikan tausiah adalah Bapak Ustaz Safrawi Rokan SI. Sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang dalam perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu dan silakan dengan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ashabul maimanah. Shadaqallahul azim. Maha Allah atas segala firman-Nya, surah Al-Waqiah ayat 18. Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang insyaallah kita dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, siang ini kita telah hadir ke dalam Masjid Darussalam Nur Iman. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu memenuhi seruan panggilan Allah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah di dalam masjid. Harapan kita Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju Masjid Darussalam Nur Iman ini menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah selamatkan kita dari siksa kubur. Yang keempat, Allah masukkan kita ke dalam surganya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita buat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini kita telah melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa Ustaz? Sholat sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat. Kalau tidak ada kultum, bahkan kita telah datang duluan, azan telah berkumandang, sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat. Arba'un, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum zuhur ini? Tentunya Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mau Allah meridhoi hidup kita, Allah memberikan rahmatnya untuk kita. Padahal kalau tidak kita kerjakan maka berdosa kita. Sholat sunnah itu kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang berdosa itu tidak melaksanakan sholat wajib. Tapi kenapa kita kerjakan sholat sunnah itu? Kita ingin Allah merahmati kita. Kita ingin Allah itu menyayangi kita. Bahkan terakhirnya Allah. Kita ingin Allah itu memasukkan kita ke dalam surga. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan sahabat, datang dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wahai Nabi, ya, amalan apa yang apabila saya kerjakan kata laki-laki tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala besok akan memasukkan saya ke dalam surganya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah engkau muazzinun, jadilah engkau tukang azan, jadilah engkau tukang azan. Pak Bu, kalau kita lihat sejarah, orang yang azan di masa Rasul itu dua. Satu, Bilal bin Rabah. Makanya Pak ditulis di papan pengumuman, Imam Ustaz Mustaqim, kan begitu kan? Namanya Khotib Ustaz Sofrawi. Bilal, padahal bukan Bilal itu, seharusnya tukang azan. Dia bayangkan begitu kan? Tapi kenapa dibuat Bilal? Penghormatan bahwasanya ketika hidupnya Nabi yang tukang azan adalah Bilal bin Rabah. Baik, sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua siapa? Yang kedua Abdullah bin Umi Maktum, buta tapi suaranya bagus. Kan begitu. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azan ini penting Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita tukang azan, berhenti kita dalam perjalanan di masjid, nggak ada orang azan, kita azan. Kita azan walaupun suara kita pas-pasan. Tolong orang gara-gara azan suara waktu bangun orang azan zuhur azan. Jadi Bapak Ibu, azan ini juga masih banyak orang-orang muazin itu yang mohon maaf kurang paham ilmu tafsir Qur'annya. Kenanya di mana yang banyak Bapak Ibu? Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan ashad, tapi asyhad, kan begitu begitu. Sinnya sin besar. Asyhad, tidak ashad. Asyhadu an la, asyhadu an la. Tidak boleh Bapak Ibu ditahan asyhadu an la. Kenapa? Itu hukum bacaannya mad. Bukan mad. Idgham bila guna. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhad itu banyak kena. Yang kedua, banyak kena itu hayya 'alal falah. Karena hanya kecil. Iya Pak ya? Hanya kan kecil. Tapi kayak hayya 'alal shalah, betul. Hanya besar. Tapi ketika hayya 'alal falah, hanya keluar dari tenggorokan. Nah, ini yang mesti kita perhatikan banyak orang. Yang ketiga Bapak Ibu, ada kesilapan orang azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak? Padahal kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu. Perhatikan Bapak, kalau nanti orang azan, ada yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang tepat ilmu namunya. Kenapa? Karena itu hukum apa namanya? Qaedah ilmu namunya itu adalah isim tafdil. Isim tafdil itu asal katanya fadhala dari afdolu, kan begitu. Timbangannya afdolu. Jadi akbaru. Jadi lihat nanti di HP, buka HP dengan orang azan dan lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau ada kita perbaiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu. Yang ketiga, Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak Ibu, pahala orang yang azan ini sangat luar biasa. Yang paling banyak pahalanya Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat itu tukang azan kita sholat Pak,
dikasih Allah pahala oleh Allah, diberkahi Allah hidup kita, disayangi Allah kita. Tapi orang yang istiqomah melaksanakan azan ketika 5 waktu 1 hari 1 malam, besok di akhirat orang kepanasan, dia tidak. Orang merasakan air yang sangat banyak tenggelam, dia tidak. Semakin lama semakin tinggi badannya, semakin tinggi leher, sehingga ketika pada masa bagi orang yang tenggelam, dia tidak tenggelam. Jadi Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kesempatan dengan azan. Kalau saya Pak Ustaz pernah, saya lama Pak, saya belum azan lama dari tahun 2003 sampai tahun 2015 tidak. Saya di masjid juga, tukang azan saya setiap hari tukang azan. Mudah-mudahan mendapat pahala besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pak Ustaz, saya belum pernah menjadi seorang muazzin. Karena muazzin itu tadi kan ada kriteria, suara bagus, bacaannya bagus. Apa kata Nabi? Jadilah engkau orang yang menjawab azan. Itu Pak banyak naik. Gak bisa kita azan, orang azan kita jawab. Minal jima'u, kata Rasul, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat semau minasyahadi, ketika mendengarkan muazzinul, orang azan, dia bercerita benci Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang yang dalam masjid ketika azan berkumandang itu bercinta. Bapak tadi, maaf bisnis tak boleh. Kalau ada saudara kita yang seperti ini, azan, jawab azan. Ini kadang-kadang ada orang yang nggak tahu, kita sudah tahu kan begitu Pak ya. Ada orang nggak tahu dia kriteria azan jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikuti. Allahu akbar, Allahu akbar, ikuti kan begitu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ikuti. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikuti. Kemudian hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah, sama juga betul kan? Tahu enggak Pak? Tahu enggak Pak? Tahu kita Pak jawabannya. Tahu kita menjawabnya. Tapi kadang-kadang setan datang. Cintolan dulu, Pak cintolan ini Pak menjawab azan. Itu setan. Lalu ketika azan subuh, as-shalatu khairun minan naum. Jawabannya, shadaqta wa barakta minasyahidin. Ya Allah, kami dengar ya Allah, maka kami memenuhi panggilan wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau perempuan sudah jelas tak bisa azan. Nggak bisa, nggak boleh perempuan azan. Walaupun suaranya bagus, walaupun seperti Lesti, suaranya bagus, tak boleh azan. Tapi laki-lakinya Pak ya, tak boleh pakai bagus suara satu kali menyanyi, tak boleh azan. Kita laki-laki yang tetapi menjawab azan semuanya orang bisa. Yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan boleh menjawab azan. Sonang Pak, nggak pakai pipi mengeluarkan mencari pahala ketika kita menjawab azan. Jadi Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita masuk masjid, setelah kita masuk masjid, lalu kita baca doa, setelah itu azan berkumandang, marilah bersama-sama kita jawab azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuk kita karena kita menjawab azan, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kelak ke dalam surga dan insyaallah amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup zuhur kita dan ucapkan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.